Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita masih bernafas dan kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan yang bertajuk Hidup bagi Kristus. Untuk memulai saudara, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik, khususnya pagi ini bersama dengan kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, pertanyaan untuk kita pagi ini ialah bagaimana kita boleh hidup bagi Kristus? Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita membaca seterusnya bacaan kita di dalam buku Roma, pasal yang ke-6 ayat yang pertama sehingga 14, kita akan melihat ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Untuk apa? Mati terhadap dosa dan hidup bersatu dengan Yesus. Apa maknanya sebenarnya? Mari kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Kita selalu pastinya mendengar berita tentang kekerasan majikan terhadap pembantu rumah tangga. Mulai dari bully sampai penyiksaan, dan ada yang berujung kematian. Sungguh menyedihkan. Keperluan keuangan yang mendesak seringkali membuat para korban kurang memperhatikan pentingnya mengenal atau mengetahui profil majikan sebelum menjadi pekerja. Saudara, mari kita kembali ke firman Tuhan, ayat bacaan kita. Apakah kita mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh? Sebelum mengenal Kristus, kita adalah manusia berdosa. Kita adalah hamba dosa. Setelah kita percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat kita, secara pribadi Dia telah menjadi Tuhan, atau Tuhan telah menjadi Tuhan kita. Dan Kristus menjalankan ketuhanannya bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, melainkan untuk menolong para hambanya seperti saudara dan saya, orang yang berdosa. Seperti seorang penulis Kristen mengatakan, yaitu Rebecca Pippert dalam buku Out of the Salt Shaker and Into the World. Yesus adalah, katakan dalam buku itu, satu-satunya di alam semesta yang dapat mengendalikan tanpa menghancurkan kita. Kristus adalah Tuhan, atau Tuhan yang melepaskan kita dari kekejaman dosa dan menggerakkan umat tebusannya untuk bertindak atas namanya dan hidup dalam kemerdekaan yang teguh. Roma 6 ayat 8 sehingga 11. Saudara, apa aplikasi yang kita boleh dapatkan daripada renungan ini, dari pembacaan kita? Kedewasaan rohani orang Kristen mulai pada saat kita menyadari siapa Kristus yang sebenarnya. Pada saat itu kita akan melihat perintah dan kehendak Tuhan sebagai sebuah kesukaan, bukan bebanan, dan ketaatan bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sebuah keperluan di dalam hidup kita. Itu makanya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita dari hamba dosa. Kita menjadi manusia yang baru. Dan mari kita pertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan ini. Mari kita hidup bersatu dengan Kristus, sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus yang telah memberi kita kemenangan dari dosa, memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dan mari kita bersyukur karena Dia selalu akan memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup bersatu dengan Tuhan, untuk terus setia, untuk terus boleh bersekutu dengan Tuhan sampai Maranatha. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus hidup bersatu bersama Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi,
Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik memberikan pengertian kepada kami dengan renungan pada hari ini. Kami mau terus hidup bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau telah memerdekakan kami dan kami mau mempertahankan itu. Dan terima kasih atas kemampuan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan karena sepanjang hari ini Engkau terus memimpin dan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.